Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha yudha'af lahal 'adzabu dhi'afain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha nu'tiha ajuraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna kahadim minan nisa' ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan
jahiliyatil ula. Wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Wa yutahhirakum tathhira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Mengawi handai ka ayat 30 hiji 2 3. Ya nisa an-nabi mayyati minkunna bifahishatim mubayyinatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ittaqaitunna fala taqda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah
zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait itu arti asalnya penghuni rumah. Yang dimaksud adalah keluarga. Lebih spesifiknya lagi, Ahlul Bait itu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Ahlul Bait ada dua. Satu di surat Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Doa dari malaikat kepada Ahlul Bait yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim beserta istrinya. Maka dari itu di dalam sholawat hanya dua keluarga yang disebut secara khusus. Satu keluarga Nabi Muhammad SAW, yang kedua keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang dua keluarga ini memiliki keistimewaan yang harus kita jadikan teladan. Kembali ke prinsip umum ajaran Islam, takdir itu urusan Allah, urusan orang mah meneladani. Terlepas bahwa ujung-ujungnya pasti tidak bisa melebihi batas takdir yang Allah takdirkan, tapi minimal kita bisa memaksimalkan potensi takdir yang kita miliki. Jadi walaupun seandainya keluarga kita tidak akan sehebat keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad, tapi kan manusia itu diukurnya dari amal, dari niat. Innamal a'malu bin niyat. Orang diajarkan ku Allah lewat ayat-ayat ini untuk meneladani dua keluarga mulia. Meskipun tadi teh apa? Abdi ge rada cadel teh. Ya, karena belum terbukti lah. Kalau bapak saya mungkin mual cadel, ya, guys kabuktian. Kalau saya masih dalam proses, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang masih dalam proses pun ya, selama hayat di kandung badan mah kita semua dalam proses ya. Kita tidak pernah berhenti berniat. Dan satu hal tentu, kita jangan vonis orang lain dari takdir yang saat ini kita lihat. Contoh misalkan Bapak A lah cenah bapak teh tukang ngaji, waduh pemajikan lagi gitu, tatung gitu. Yang dilihat itu sejauh mana niat usaha bapak A dalam mendorong anak istrinya agar seperti keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Secara khusus lagi Ahlul Bait ini oleh madhab Ahlul Bait dihususkan pada keturunan Fatimah. Madhab Ahlul Bait itu ada dua. Satu ada yang Ahlus Sunnah, dua yang Syiah.
Yang Ahlus Sunnah yang hari ini keturunannya diabadikan. Habib baheula Sayyid, Syed, Sidi, Siti ya, disebut nate baheula. Aya nama Sitina geus loba teuing, jadi diganti ku Habib, Habibah. Ya. Kalau dulu mah Sidi, Sidi itu dari Sayyidi. Karena Nabi Muhammad Sayyidina, maka semua keturunannya itu dipanggilnya Sidi. Kalau perempuan Sayyidati jadi Siti. Ayeuna di Sunda mah di Indonesia Siti itu geus milik sararea. Makanya diganti jadi Habib, Habibah. Nah, keturunan mereka itu dijaga. Ada yayasannya kalau di Indonesia khusus yang mengeluarkan sertifikat resmi bahwa dia Habib, bahwa dia Habibah. Habib itu bapaknya harus Habib, ibunya harus Habibah. Jadi dua-duanya baik dari ayah dari ibu harus berasal dari pasangan keturunan Ali dan Fatimah. Ayah di gang madrasah cek jamaah atau bama Habib satengah cenah gitu. Bapana Habib, ibuna orang Tasik. Orang Tasik mustahil Habib. Maksudnya turunan ti Tasik. Jadi disebutnya Habib satengah cenah gitu. Jadi kudu asli. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan Ahlul Bait ini pedoman resmi agama. Sampai hari kiamat enggak boleh hilang. Jadi keturunannya harus dijaga ya. Dan alhamdulillah dari habaib Ahlus Sunnah ini kita banyak terbantu dalam menyebarkan dakwah ya. Pusatnya di Yaman karena Ali Al-Uraidi yang disebut Ali Al-Muhajir dulu hijrah dari Irak ke Yaman. Disebut Hadramaut, mantak orang Arab nutin itu disebutna Arab Hadrami. Di antara nanti turunan Baswedan, ngan Anies Baswedan mah Habib satengah. Termasuk Najwa Shihab itu Habibah setengah karena bapaknya sudah bukan ibunya sudah bukan Habibah. Komo ya anaknya teu ditiung wah ieu setengah deui jiga. Itu mencederai korps suci Habibah Najwa Shihab ku teu ditiungna gitu. Jadi ada marga Shihab, ada marga banyak marganya itu ya. Ada Al-Atas. Ya, saya baca sejarahnya. Al-Atas itu kan kalau di Mesir Prof Al-Atas. Mendua nama jadi Al-Atas. Aya Alwi Al-Atas ya. Al-Idrus itu dari Al-Idrus ya, Al-Idrus itu marga-marganya ada marga Al-Idrus, Al-Atas, marga Shihab. Jadi Habib Rizik Shihab jeung Pak Quraish Shihab itu teh samarga. Ya, sarua adat teh dilanceuk hakikatna mah. Mana Habib mah asli keturunanna utuh, pami Pak Quraish Shihab mah karena menikah dengan orang Makassar. Ya. Termasuk Baswedan ya, nikahna jeung orang Jawa. Ya. Jadi tidak utuh lagi sebagai Habib. Mata menurut disebut onta-nya ada memang keturunan dari sana. Kakeknya dulu Abdurrahman Rashid Baswedan pendiri PAI. Non PAI itu Pak? Lain pendidikan agama Islam, Partai Arab Indonesia. Sigana Pak Haji Asep Rukmana ge can lahir. Dulu ada Partai Arab Indonesia. Jadi dia yang mengajarkan kepada semua orang Arab di Indonesia ganti bajunya. Pakai peci hitam, pakai sarung. Jadi Arab itu jangan dibawa budayanya. Kita Arab berbaur. Kita ini sudah jadi orang Indonesia. Nah ini yang bertentangan dengan Arab yang habaib. Ya, jadi keluarga Baswedan ini dalam sejarahnya jadi kontra jeung habaib. Ada habaib mengarang lagi kudu asli, keturunan kudu asli, nggak boleh kalau ini mah bebas. Ya. Al-Irsyad itu awalnya dari kelompok Ahlul Bait Ahlus Sunnah ini. Ada lagi yang kedua Ahlul Bait yang Syiah. Sama tuh dalil-dalilnya mengutamakan tentang Ahlul Bait, cuma bedanya Syiah itu sampai sesat kafir. Karena mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali 3.
Miqdad, Abu Dzar, jadi sahabat deui. Tuh tiga-tiganya terkenal Syiah Ali, pengawal Ali. Mun ayeuna malah Luhut nya Muldoko ka Jokowi gitu, ka Palurah gitu. Jadi ini tiga sahabat ini pengawal Ali kemanapun. Akibatnya karena Quran sumbernya dari sahabat, hadis sumbernya dari sahabat. Syiah ini Qurannya beda dengan kita, hadisnya beda dengan kita, sholatnya beda. Sholat di Syiah mah tilu waktu, subuh, duhur, maghrib, semuanya 2 rakaat. Kecuali maghrib 3 rakaat. Dan di jamak qashar. Karena di jamak qashar nggak ada Jumatan, makanya menaya orang Syiah yang lu Jumatan itu mah takiyah namanya. Takiyah itu berasimilasi. Ya. Syiah nu asli mah moal Jumatan, makanya orang Syiah di Madura didurukan ban. Tanu ngadurukan itu orang NU. Catat tanya, orang NU nu ngadurukan imam Syiah. Wanian di dia maya Syiah ku orang Persis diantep we. Itu didurukan gara-gara teh Jumatan ya di Pamekasan itu ya. Tuh Madura mah disebut ge tanah suci ya ku orang-orang Nahdiyin mah. 2 kali pemilu atuh nepikeun ka aya TPS 0 Jokowi teh. Saking kudu Islam gitu nya, teu meunang aya sekuler-sekuleran ya, Madura itu kararuan. Nah disebut tanah suci, sok we Bapak umroh haji ka tanah suci Madura kabeh. Penguasa turun temurun ti memeh Indonesia, orang Madura mah wis loba di tanah suci. Orang Madura can ka tanah suci teu sah jadi orang Madurana. Mendak semua tuh turun temurun. Saya kemarin cara imtak, Mas di sini udah berapa tahun? Saya lahir di sini. Tapi kan kayak gitu. Orang tua saya juga lahir di sini. Sok balik kalau umur sok setahun sekali. Jadi di Madura itu bagusnya keberagamannya. Nah, tentu mengerucutkan Ahlul Bait hanya ke keturunan Fatimah itu terlalu menyempitkan. Kecuali jika fikihnya karena memang yang terjaga nasabnya hanya keturunan Fatimah terserah. Tapi kedudukan Ahlul Bait sebagai satu-satunya rujukan agama yang valid ini pasti keliru. Ya, untuk tidak disebut lebay. Dan yang saya perhatikan nya kitu jika di Persis, di NU, di Muhammadiyah habaib ge aya nu tercerahkan, aya nu muqallidin. Sarua di Persis ge aya nu tercerahkan, aya nu muqallid mah ya wae. Di NU, di Muhammadiyah ya wae. Tapi kalau kita lihat ya, saya berinteraksi dengan beberapa habib dulu zaman sok di Jakarta, banyak yang tercerahkan termasuk Habib Rizik Syihab. Beliau tidak mendoktrinkan kepada murid-muridnya harus merujuk hanya ulama Ahlul Bait, tidak. Tetap merujuk Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi. Ta anu muqallidin mah doktrinnya kayak deui teu meunang ngaji kecuali di Habib. Mun ngaji di luar Habib teu sah cenah gitu. Nah itu nu muqallidina nu kitu mah di urang ge aya nya teu meunang ngaji kajaba mubalikna ti Persis nya nu lain ti Persis ulah tan pika kitu eta mah aya wae di urang ge kitu. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat Quran di sini, Ahlul Bait itu ditujukan kepada semua istri Nabi. Istri Nabi kemarin kita sudah singgung, yang dalam satu waktu ada 9. Jeung Khadijah 10 ditambah hamba saya 4, semuanya jadi 14. Semuanya itu keluarga Nabi. Ini terlihat dari ayat pertama yang tadi kita baca, ayat 30. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, itu kan jelas. May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Siapa yang mendatangkan di antara kalian perbuatan
menyimpang, nyeleweng, selingkuh yang terbukti selingkuhnya, menyimpangnya, yudha'af lahal 'adzabu difain, akan dilipat gandakan bagi dia siksa 2 kali lipat dibanding jika itu dilakukan oleh perempuan biasa. Ini pengajaran dari Allah kepada istri-istri Nabi. Wayahna jadi istri Nabi mah segala-galanya 2 kali lipat. Pahalanya, siksanya 2 kali lipat. Tanggung jawabnya lebih besar. Karena menjadi ibu, wa azwaju ummahatuhum, menjadi ibu kita, ya. Istri Nabi itu semuanya jadi ibu kita. Ya, lain Kartini penting indung saha. Ibu kita itu semua istri-istri Nabi harus jadi rujukan. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal itu bagi Allah sangat mudah. Para ulama memberikan catatan, bapak-bapak jangan gagal fokus. Ini kalimat syarat tidak menunjukkan kemungkinan. Oh, cenah berarti mungkin istri Nabi nu saliku moal atupan geus dibahas dina surat An-Nur. At-thayyibat lit-thayyibin wa thayyibun lit-thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Perempuan yang suci untuk lelaki yang suci, lelaki yang suci untuk perempuan yang suci. Nabi suci, piraku pamajikan ati suci. Semua mereka itu bebas dari semua tuduhan-tuduhan selingkuh. Ini ayat sama dengan ayat yang Allah tujukan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar. Kalau kamu musyrik, amal kamu akan hancur, kamu akan jadi orang rugi. Apakah berarti mungkin Nabi musyrik? Moal. Nggak, ini mah penekanan. Sangat mustahil itu terjadi. Atau kepada para nabi secara umum di surat Al-An'am, walau asyraku lahabitu anhum a'maluhum lahabitu ma'anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka semua musyrik, para nabi, hancur semua amalnya. Enggak susah bagi Allah. Pokoknya mah musyrik teh siga angka satuan tina 0,00000. Aya 12 pan kuduna 1 triliun. Eueuh angka hijina moal jadi teh 1 triliun. Penentunya itu adalah tauhid. Wani-wani musyrik hancur kabeh. 1 triliunnya bisa dileungitkeun saharita ku Gusti Allah. Teu susah. Apakah mungkin para nabi musyrik? Mustahil. Atau di surat yang lain, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Surat Az-Zukhruf. Kalau Allah punya anak, saya yang pertama kali akan menjadi penyembahnya. Piraku Nabi nyembah anak Allah? Mustahil. Jadi syarat seperti ini bukan berarti menunjukkan kemungkinan, tapi menunjukkan kemahakuasaan Allah. Mudah. Apalagi yang bukan istri Nabi. Dan ini para ulama sepakat, ayat ini ditujukan buat semua ibu-ibu. Nya ku bapak kada dugikeun deui ye. Lieu lerting mah Pak, ieu kitu videona lalajoan. Sanes lain, sanes soyong seueur nu lalajo ngara abdi boga bati da can boga bati. Alajoan nih videona. Ini jadi teladan buat semua ibu-ibu, dan punten. Ini peringatan. Ibu-ibu itu rentan dengan fahisyah mubayyinah. Bapak-bapak anu hari-hari ku Nabi dilaknat, namanya dayus. Hati-hati kita jangan menjadi dayus hari-hari. Istri kita ngobrol dengan siapa, gaul dengan siapa, batasi. Perlu pakai CCTV 24 jam. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, dan siapa yang tunduk dari kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal sholihan, dan mengamalkan kesolihan. Kunut itu berdiri lama, sholatnya bagus, lama, sehingga tunduk. Jadi ketundukan itu
Salah satu barometerna salat. Matak Allah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nabi Ismail dipuji karena wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Berani menyuruh salat. Salat naon? Ini sudah kita bahas di surat Thaha. Salat tahajud, ukuran kunut itu salat tahajud. Aduh cenah, abdina ge ngedul, heuh tak kitu bedana keluarga Nabi jeung keluarga urang teh. Nu'tiha ajraha marratain, kami akan memberinya ganjaran 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karimah, dan menyediakan bagi dia rizki yang mulia. Jadi pahalanya double istri Nabi itu, dosana oge double. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadim minan nisa, kalian tidak sama dengan seorang perempuan manapun. Ini taqaitun, jika kalian betul bertakwa, fala takhda'na bil qaul, jangan terlalu lemah lembut, jangan mesra dalam berkata. Maksudnya kata para ulama tafsir, jangan ngomong ke orang lain seperti ngomong ke suami. Apalagi tibalik, ai kabatur mesra, ai kasalaki sosorongat popolotot. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun, nanti punya keinginan orang yang dalam hatinya penyakit. Nah ini harus kita ajarkan ke istri-istri kita, Pak. Ulah ngomong hareupeun lalaki batur lembut, datar we kudu jiga teu boga perasaan. Lamun wani-wani ngobrol lembut, ya, komo rada mesra, komo centil, itu mengganggu hati bapak-bapak dimanapun. Usah oge kaganggu kuno gitu mah, da usah ge jelema normal. Dan disebutkan di sini hatinya berpenyakit. Keur ngukur sejauh mana hati kita sakit atau tidak, tah ka awe nu geus salakian oge gitu. Kabita wah gering pisan. Wa qulna qaulan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan yang wajar. Ma'ruf itu, ma'ruf itu yang dikenal, yang wajar, teu lebay, tidak berlebihan, teu galak teuing, teu tiis teuing, normal we data. Jangan ada lemah lembut dan sebagainya. Ada terjadi rahasia umum tuh, Pak. Selingkuh itu indah. Ya. Di dunia perkantoran, dunia kerja, ya, bahkan penyakit nama virus nama kapasan ge aya wae teh hiji dua, tapi untung diamputasi gitu. Aya wae. Sok we tingali lagu-lagu nu sok Bapak disetel, kekasih gelapku, kekasih bayangan naon deui. Ya. Ternyata selingkuh itu tidak indah cenah gitu. Lagu-lagu itu nu kada ritu we gitu. Karena memang turil, ya. Makanya anu teu kuat ku Allah dipasihan jalan poligami. Lamun teu kuat poligami cek Allah saum. Ieu mah poligami henteu, saum teu. Kan gitu dina hadis lagi, lamun teu mampu kawin deui saum. Ieu mah kawin deui henteu, saum teu. Waqarna fi buyutikunna, dan diamlah di rumah kalian. Maksud diam di sini, jadikan kegiatan utama di rumah. Boleh keluar tapi untuk kegiatan syar'i. Rem ku bapak-bapak, lamun ibu-ibu resep kegiatan sosialita. Punten diantawisna senam, da lain syar'i. Arisan, naon reuni naon reuni ngaji, jalan-jalan, ulah itu menghilangkan kewibawaan perempuan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini di sini Pak, para ulama tafsir mah tegas, meunang kaluar teh jang salat gitu. Nya mun urang mah salat jeung ngaji lah. Ya, buat sholat, buat ngaji, di luar itu jangan keluar rumah. Termasuk yang bekerja, kalau bisa tidak bekerja, ya jangan.
nya kecuali nu terpaksa ya. Apalagi kalau memang profesinya sebagai daiyah mubalighah mangga ngan tetap ku bapak dikontrol ya sebagai suaminya. Jangan tabarruj itu kan naik ke atas, burjun itu menara biar kelihatan. Jangan berdandan berkelakuan yang menonjol seperti kelakuan jahiliyah yang dulu. Apa? Satu kata para ulama tafsir, lamun ditiung ditalikeun sampai kelihatan anting, leher, kalung. Yang nembongkeun kalung deh, itu tabarruj. Mun lebaran pan pamer kalung. Pamer ieu. Balik di haji, palsu haji. Geus didatangan ku petugas pajak kakala ngaku palsu cenah gitu. Eta gara-gara teu dibimbingnya ku persis teh. Jadi kitu balik haji teh. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Namun berpakaian telanjang teh bajunya tipis atau ngetat. Kadeta. Tiung dina Al-Qur'an kan ala juyubihinna, melewati payudara. Jelmun tiung istri bapak-bapak di dieu di luhur beungkeutkeun punten jiga istri pejabat di urang moal beja-bejala. Tanu kitu teh tabarruj jahiliyah doraka. Nisaun kasiyatun ariyat mumilat teh naon jalannya lenggak-lenggok. Da cenah ibu-ibu mah kitu nya wayahna we lempengkeun bisa jiga beusi we gitu. Ka'annahunna asnimatul bukhtil. Seolah-olah punuk unta yang berjalan gitu tah. Ya, mumilat. Teu meunang. Wayahna we lempeng. Wa aqimna shalah, dirikanlah salat, wa atina zakah, bayar zakat. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini silakan kalau harus keluar rumah. Bayar zakat misalkan kudu usaha, kudu dagang silakan. Istri Nabi banyak. Istri sahabat banyak yang pengusaha. Istrinya Ibnu Mas'ud pengusaha, ya. Istrinya Utsman bin Affan ikut usaha. Ummu Salamah diantaranya. Wa ati'na Allah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah, hanya saja Allah berkeinginan liyudhiba ankum, untuk menghilangkan dari kalian ar-rijsa, kotoran, ahlal bait, wahai keluarga Nabi, wa yutahhirakum tathira, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Naku orang Syiah ini dijadikan dalil keturunan Nabi Fatimah suci. Mual mungkin salah. Padahal ayat ini sama dengan ayat saum. Ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Maaf, bukan saum, wudu. Liyutahhirakum tathira. Allah tidak menghendaki memberatkan kamu, justru Allah bermaksud menyucikan. Mun ieu ayat dipandang keturunan Fatimah suci, wal mungkin salah, berarti semua manusia juga suci. Tidak mungkin salah. Salah kesimpulannya. Ini mah baru niat, keinginan Allah. Kenapa enggak boleh begini? Kenapa enggak boleh begitu? Agar perempuan terjaga kesuciannya, termasuk istri-istri kita. Dan artinya pasti suci, bebas dina dosa. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah selalu yang dibacakan di rumah kalian ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah itu hadis, ilmu yang diturunkan ke Nabi. Jadi ini kewajiban buat istri-istri kita ikut seperti istri Nabi, ngaji Quran di rumah, ngaji hadis. Enak babari tinggal setel YouTube deh. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.